orang itu sarunda yang dapat leno ke sana Maria. Hal Tribuners, kembali bersama saya Asin Bintang di acara Mata Lokal Memilih, dan kita akan berbincang dengan topik peluang menang Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bersama, tentu saat ini yang menguat ada 3 figur. Ada Prabowo Subianto yang diusung ya, yang saat ini dari Gerindra dan PKB ya, PKB, kemudian ada partai-partai lain yang mungkin akan mengerucut mengusung Pak Prabowo Subianto. Kemudian ada Ganjar Pranowo yang akan diusung oleh PDI Perjuangan dan P3. Kemudian ada partai-partai non-parlemen, dan juga ada Anies Baswedan dengan koalisi perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS ya. PKS ya. Dan tentu ini Tribuners ini masih belum penetapan ya, jadi masih dalam tahap ini dinamika masih berlangsung ya. Tapi paling tidak 3 figur ini yang menguat. Dan khusus ini kita akan memperbincangkan terkait dengan kefiguran seorang Prabowo Subianto. Dan saat ini saya sudah mengundang akan Bung Beni Parasan yang merupakan anggota DPRD Kota Manado, dan dalam kapasitas sebagai penasehat Presidium Pemenangan Prabowo Subianto Sulawesi Utara. Dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan dulu kepada Bung Beni Parasan untuk memperkenalkan diri, kemudian saya mengajak kita bincang-bincang. Silakan. Oke, baik, terima kasih saudaraku Aswin yang saat ini mengundang saya ini. Terima kasih bisa bersama-sama dengan Tribun hari ini. Nah, tentu saya dengan Pak Aswin sudah tidak asing lagi, kita berteman kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Saya anggota DPRD saat ini, masih anggota DPRD Kota Manado, ketua Komisi 1 DPRD Kota Manado dari fraksi Gerindra. Ya, dulunya ya saya 4 periode sampai saat ini. Dulunya 2 periode di Partai Damai Sejahtera dan 2 periode di Partai Gerindra. Dan ketua dulu kan? Iya, saya ketua. Ya, sempat ketua. Ya, ketua PDS. Ya. Saya juga sempat ketua DPC Partai Gerindra Kota Manado. Iya, iya. Nah, tentu kita melihat bahwa ketika saya terpanggil di sini menyampaikan tentang pemenangan daripada Prabowo, pada prinsipnya tentu Prabowo telah dideklarasikan oleh partai, dan Prabowo bukan maunya beliau sendiri, tetapi memang di partai kita punya mekanisme diusulkan lewat unsur-unsur yang ada, yaitu saya partai dan juga pengurus DPC dan DPD se-Indonesia. Pada bulan Agustus 2022 kemarin di Sentul kami mendeklarasikan dukungan kami dan menyampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Jadi di sana ada beberapa saya partai seperti Gekira, Kesira, Tidar, Satria dan sebagainya. Kami mengusulkan, dan tentu beliau bukan serta-merta menerima, tetapi juga ada pertimbangan-pertimbangan dari beliau, ya tentu pertimbangan politis lah, ya tentang beliau. Nah, setelah itu kami diberikan kesempatan untuk menunggu jawaban beliau. Jadi hari itu, besoknya baru beliau sampaikan dia tentu menerima, tetapi dengan catatan tentu dukungan ini harus semangat lah, penuh semangat, dan dukungan ini benar-benar lahir dari hati dan nurani kita sebagai kader. Dan tentu kami dari partai sangat bergembira ketika ada respon jawaban daripada beliau. Beliau ingin mencalonkan diri dan tentu meminta kepada kita semua untuk mendukung secara penuh. Dan di samping itu juga ada nasihat kalau mau mendukung Prabowo sebagai kader-kader yang ada di bawah, tentu harus mampu menempatkan diri sebagai seorang kader yang baik. Jangan nanti terkooptasi dengan penyakit masyarakat seperti korupsi dan sebagainya. Itu yang disampaikan beliau, karena beliau memang saya kira adalah seorang yang anti korupsi. Iya. Nah, mengapa latar belakang ini ya? Mohon maaf Pak Aswin, kenapa? Tentu kami terlahir untuk mendeklarasikan beliau karena kami melihat kapasitas beliau yang luar biasa. Negara kita ini butuh orang seperti beliau yang tentu kita melihat dari sisi kemampuan beliau
bukan cuma kemampuan dari sisi pertahanan seperti yang beliau sekarang Menteri Pertahanan, tetapi kemampuan beliau berdiplomasi. Diplomasi beliau luar biasa, ya, karena beliau mampu berbicara dengan berbagai bahasa dunia, ya, seperti bahasa Inggris dan sebagainya. Itu kemampuan beliau, sehingga saya kira, dan di samping itu juga beliau mampu berteman dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, ya, sehingga beliau mendapatkan tempat pada mereka. Nah, saya kira hubungan ini yang tentu ditindaklanjuti dengan diplomasi. Diplomasi, ya. Iya, Tapi Bung Beni, ya. ini apa yang mendasari dari Gerindra untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai presiden? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Prabowo kalau tidak salah sudah 3 kali sebelumnya mengikuti kontestasi sebagai di Pilpres. Pertama berpasangan dengan Megawati sebagai wakil, kemudian 2 periode dengan Hatta Rajasa dan terakhir dengan Sandiaga Uno, ya. Nah, kemudian ini apa yang mendasari? Saya kira kan cukup tentu sangat berhati-hati Partai Gerindra maupun Pak Prabowo menyetujui, gimana? Ya, jadi begini, saya kira ini terlahir dari keinginan, bukan semata-mata dari partai, tapi keinginan daripada masyarakat Indonesia yang ingin tentu ada perubahan signifikan dari sisi kemampuan ekonomi bangsa ini, dan juga ya seperti saya katakan tadi, pertahanan, bukan cuma pertahanan di bidang militer, tetapi juga pertahanan di bidang ekonomi yang saat ini saya kira pasca COVID ini tentu berbagai keluhan masyarakat tentang kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun secara drastis, sehingga mereka ingin menampilkan seorang figur yang mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dimaksudkan tadi. Nah, setelah kami menimbang dan kami lihat jawaban daripada masyarakat ingin ada satu figur nasional yang bisa memberi jawaban tentang persoalan masyarakat ini, sehingga kami tentu bertemu dengan teman-teman yang ada di berbagai, ketika kami ada rapat-rapat kerja nasional dalam partai Gerindra ini, ketika kami bertemu, kami berbicara dan tentu menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, sehingga timbul inisiatif. Walaupun memang kami melihat bahwa Pak Prabowo sebetulnya beliau kayaknya tidak mau lagi seperti ini, tetapi ada kesan awal tetapi beliau mengatakan nggak ngotot lagi, tetapi setelah kami ingatkan, kami dorong kepada beliau teringat filosofis orang pendekar. Nah, kalau seorang pendekar jatuh bangun, ya itu pendekar, ya. Dan pahlawan, jadi saya kira kan para pahlawan juga kan seperti itu. Coba bayangkan seperti Soekarno ketika dia ditangkap dan sebagainya, dipenjarakan, contoh di Bovendigul, sebenarnya dia artinya niatnya kan makin menurun, tetapi dia adalah Soekarno juga seorang pendekar, seorang pahlawan, sehingga dia bangkit untuk memperjuangkan masyarakat. Seperti itulah Prabowo yang tentu kami lihat sampai saat ini, sehingga beliau Tapi gini, dari Partai Gerindra melihat kan dari sisi usia yang tidak muda lagi, gimana? Apa sudah dipertimbangkan juga? Iya, jadi begini, kami melihat bahwa usia beliau saat ini kan mau masuk usia yang ke-72 tahun ini, ya. Tahun ini dia 72 tahun, tetapi kita tidak melihat dari sisi usianya, tetapi kemampuan fisiknya yang masih begitu prima, kemampuan nalarnya, masih kesehatannya masih terjaga, kemampuan intelektualnya, yang itu yang dibutuhkan saat ini. Kami tidak melihat, saya kira jadi contoh juga kan mantan Perdana Menteri yang ada di Malaysia, Mahathir Mohamad, 92 tahun masih jadi seorang Perdana Menteri, pemimpin. Apa artinya? Kami melihat Prabowo baru masuk usia yang ke-72 saat ini, masih saya kira sangat produktif lah di saat ini, ya. Karena kalau kita berbicara lansia, lansia ya memang benar usianya, tetapi kemampuan beliau ini masih terjaga fisiknya itu. Bung Beni, ini tentu untuk menjadi kan Pak Prabowo ini seperti dikatakan tadi, ini bilang bukan baru kali ini dia. Biasa kalah biasa menang, biasa kalah biasa menang. Dan seperti kita ketahui bersama, selalu isu yang dipakai adalah misalnya isu HAM, pelanggaran HAM, isu-isu ini saya kira klasik, tapi harus klasik, saya tanyakan bahwa gimana tim pemenangan mengantisipasi kan, bagaimana tim pemenangan mengcounter. Ini kan permainan opini ya. Betul. Bagaimana ini opini-opini bahwa dia menantu Soeharto. Kemudian dianggap terlibat lah ya. Terlibat, kemudian karena dia seorang militer waktu itu dikatakan betul. Pemecatan segala macam.
gimana dari tim pemenangan Prabowo Subianto, terutama di Sulawesi Utara, presidium pemenangan Prabowo Subianto mengantisipasi. Dan ini saya kira bukan hal yang baru, tidak mengejutkan dari tim, karena dari awal maju pasti isu-isu ini sudah ada. Jadi harusnya sudah tahu cara mengkanter. Jadi begini, saya kira ini isu klasik yang dibawa sejak tahun 2009 ketika beliau mencalonkan wakil presiden. 2014 juga mereka bawa ini. 2019, 2024 lagi mereka bawa soal isu ini. Tetapi sebenarnya isu ini sudah terjawab bahwa Prabowo itu tidak pernah dipecat. Ketika DKP mengambil keputusan, beliau itu tidak pernah dipecat, tetapi diberhentikan, bukan dipecat. Ya, kalau dipecat berarti dia tidak menerima hak-haknya. Saat ini Prabowo tetap pensiun, beliau terima, beliau terima. Dan tentu kalau dipecat tentunya ada konsekuensi hukum di dalamnya ya. Walaupun hukum secara moral dipecatkan seperti itu, tetapi beliau tidak pernah dipecat. Nah, kalau hukum secara fisik, beliau tidak pernah masuk penjara dan sebagainya. Dan itu kenyataan yang ada. Jadi saat ini saya kira kalau ada orang yang mengatakan beliau itu dipecat terlalu apa ya dikatakannya ini ya, karena isu-isu yang membangun yang tidak sehat. Marilah kita kalau ingin bersaing ya dalam satu kontestasi pemilihan presiden ini, kita mengangkat ya sesuatu yang baik lah. Program-program yang ide gagasan beliau. Yang ada punya gagasan saat ini selain Jokowi adalah Prabowo yang punya gagasan untuk bangsa dan negara ini, yang perlu untuk kita adopsi untuk kemajuan daripada bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi sekali lagi bahwa Prabowo berbicara pelanggaran HAM di mana? Beliau laksanakan tidak ada pelanggaran HAM pada waktu benar mungkin ya dari pihak tentara ataupun dari pihak institusi militer ada melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu saya kira kesalahan-kesalahan yang biasa yang terjadi. Jadi saya memberikan contoh. Dulu katanya ada Timawar. Timawar. Nah, waktu itu kalau kita berbicara tentang Timawar ini sebagai seorang militer, mereka terpanggil karena waktu itu situasi sangat genting untuk menjatuhkan presiden. Mereka seorang militer, tentunya harus melindungi presiden waktu itu. Artinya begitu. Saya kira ini adalah sumpah prajurit. Sumpah prajurit yang perlu diimplementasikan dalam situasi yang genting. Artinya situasional waktu itu kan. Situasional waktu itu. Jadi mereka artinya mengantisipasi hal-hal ini untuk menjaga seorang presiden ini adalah ikon negara. Ini lambang negara yang perlu untuk dilindungi waktu itu. Maka terbentuklah yang namanya Timawar dan sebagainya. Tapi saat ini juga kan Timawar ini sudah dipertanggungjawabkan lewat pengadilan dan mereka telah dijatuhkan hukuman ya. Jadi saya kira itu. Nah, Timawar ini saya sedikit bercerita ya. Timawar ini dipimpin oleh seorang yang pangkatnya kapten, ya paling tinggi ya, paling di situ komandan kompi lah ya, setara komandan kompi. Di 998 itu komandan kompi pasti kapten lah ya, kapten. Nah, mereka ini ketika mereka melakukan kegiatan ini spontanitas, dan komandan kompi itu yang harus bertanggung jawab. Nah, komandan kompi itu bertanggung jawab kalau ada salah di lapangan. Ini militer yang kita berbicara militer Indonesia. Kalau ada salah di lapangan itu 2 tingkat di atasnya. Kalau 2 tingkat di atasnya cuman sampai di kolonel. Waktu itu Prabowo ini sudah Maijen. Iya, sudah bintang 2 atau bintang 3 waktu itu sudah di Kostrad waktu itu. Jadi tidak menyentuh untuk pelanggaran HAM disampaikan kepada Prabowo. Iya. Jadi saya artinya mengklarifikasi masalah ini. Prabowo tidak ada pelanggaran HAM di dalamnya. Kalau nantinya saya kira ada buku-buku yang telah dibuat diceritakan di sana. Seperti bukunya Habibie, dia menceritakan waktu dia bertemu dengan Prabowo di 98 itu, Prabowo dipanggil menghadap oleh Wiranto kepada presiden karena waktu itu situasi sangat genting, dan beliau menyampaikan bahwa beliau pertanyakan kenapa saya digeser dari jabatan beliau itu waktu itu sebagai Pangkostrat. Ya, waktu itu katanya ada pergerakan pasukan di daerah yang akan masuk ke ibu kota. Beliau katakan saya ini mengantisipasi untuk menjaga negara ini, dan saya tidak ada indikasi untuk melakukan kejahatan terhadap negara. Negara ini butuh orang-orang yang nantinya akan melindungi, dan tentara ada di garda terdepan untuk mengamankan negara. Jadi dia sampaikan kepada klarifikasi. Diklarifikasi. Nah, setelah itu Habibie memahami persoalan ini, dan Habibie menempatkan beliau kepada
waktu itu di Sesko apa namanya komandan sekolah ya, sekolah angkatan darat Angkatan waktu darat. ya waktu itu. Ya saya kira kalau job itu ya bintang 3 waktu itu, dan itu di sana tidak ada. Nah setelah itu kan baru DKP karena indikasi ada pelanggaran HAM dan sebagainya, tetapi ternyata tidak ada pelanggaran HAM di sana. Beliau tidak pernah bawa di pengadilan. Tidak pernah dibawa di pengadilan. Beliau hanya di dalam DKP, Dewan Kehormatan Perwira waktu itu. Dewan Kehormatan Perwira tidak pernah menjatuhkan, kalau menjatuhkan beliau pemecatan tidak ada. Ya, karena memang yang mengambil keputusan itu bukan DKP, harus presiden sebagai panglima tertinggi bangsa ini waktu itu, dan tidak ada pemecatan ya. Jadi saya kira ini klarifikasi kami, dan itu saya kira masa lalu. Negara besar itu menjadi satu negara yang besar, tentunya dia harus melewati berbagai persoalan-persoalan ya. Dan itu menjadi pengalaman kita untuk maju ke depan ya. Seperti itu. Ya. Kemudian Tribuner saya kira menarik ya, Pak Beni tadi sudah menginformasikan ke kita ya. Kan ini menghadapi kontestasi Pilpres tentu tidak mudah bagi semua calon ya. Tentu ada yang banyak mendukung, ada tentu yang lawan politik, tentu membuat narasi-narasi yang tentu yang negatif negatif, sehingga tentu perlu saling ada kontra ini ya. Kontra pemenangan lah. Pemenangan ya. Pak Beni tadi sudah bicara masa lalu ya. Ini kan kita harus bicara ke depan. Iya, betul. Ke depan ini tentu kalau kita bicara demografi, katanya di 2022 ini sudah masuk banyak sekali pemilih-pemilih pemula dan banyak pemilih milenial yang akan yang walaupun bukan pemula tapi milenial usia produktif yang akan memilih sehingga dibutuhkan kreativitas daripada tim pemenangan maupun calon capres untuk mencari simpati mereka. Apa yang akan dilakukan, rencana yang akan dilakukan oleh tim Pak Beni untuk anak-anak muda ini yang notabene sudah biasanya di media sosial mungkin dan di hal-hal yang lain. Gimana? Jadi begini, saya kira kalau kami di Partai Gerindra, kami punya partai yang namanya TIDAR, Tunas Indonesia Raya. Tunas Indonesia Raya. TIDAR ya. Disulut siapa yang ketuanya? Ketua anak saya, Tommy Parasan. Iya. Jadi Tommy Parasan, sudah masuk di politik juga ya? Iya, dia selaku ketua TIDAR di Provinsi Sulawesi Utara saat ini, beliau saya kira Tommy sedang menggalang para anak muda ini, karena memang waktunya saat ini mereka mereka belajar dan memang betul dari sisi calon juga Pak, dia mencalonkan diri di DPRD Kota Manado. Iya, di Dapil Wanyawenang. Iya, jadi dia yang ketua. Ganti papa dong ya. Iya. terus. jadi anak ini dia jadi ketua TIDAR lewat satu keputusan dalam rapat daerah Rakerda dia menjadi ketua TIDAR Sulut bukan Manado. Ketua TIDAR Sulut Nah lewat itu dia saat ini melakukan konsolidasi dan pendekatan kepada para milenial ini, Gen Z, generasi Gen Z ada pendekatan ini dan sudah dilakukan. Saya kira kurang lebih saat ini sudah ada sekitar 12.000 anak muda sudah masuk sudah masuk karena lewat TIDAR ini ada DPC di sana mereka DPC di Bolangmondo Timur, Barat, Bolangmondo Selatan dan sebagainya, sama di Sulawesi Utara 15 kabupaten kota 15 kabupaten kota sudah ada dan sudah bergerak membuat kegiatan-kegiatan. Iya. Dari sisi tadi katakan demografi kependudukan ini jelas bahwa memang prioritas juga dari partai itu seperti itu dan itu jalan dengan baik, dan semakin hari saya kira semakin bertambah dan simpati daripada para milenial ini. Jadi saya kira itu ada dan itu jalan Pak Ben, ini kan penetapan belum belum, tapi rasa-rasanya antara Gerindra dan PKB orang bilang nyanak wawakulari. Fondasinya sudah ada, yang kelihatannya tak tambah oke.
Iya. Orang mungkin tidak bisa. Iya, Negara iya, itu, iya, iya. Gimana komunikasi di daerah di Iya. seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Utara terkait Iya. dengan Gerindra dan PKB? Ya, jadi untuk Gerindra dan PKB sampai saat ini kita solid dan sudah beberapa kali kami adakan pertemuan membentuk tim pemenangan yang ada di Sulawesi Utara. Sudah Dan ada ya? Sudah ada ya, dan mereka sangat antusias ya untuk pemenangan ini. Dan walaupun memang saya kira mereka di Sulawesi Utara itu bisa dikatakan tidak ada kursi di sini. Iya, iya. Ya, tetapi Non-parlemen. ya non parlemen, tetapi mereka di pusat sana luar biasa signifikan juga. Mereka masuk di 5 besar ya pemenangan yang ada di partai politik Partai yang ada di politik, yang ada di Indonesia, karena lebih condong ke warga, mungkin kalau saya salah ya? juga NU ya. Iya, Iya, warga NU, dan para Nahdiyin ini tentu sangat mendukung ya, mendukung PKB untuk bersama-sama dengan Gerindra. Tapi di samping itu juga masih ada lobby-lobby politik yang dilakukan oleh Gerindra yang ada di Jakarta. Gerindra yang di Jakarta mereka tetap intens melakukan lobby-lobby, dan pertemuan-pertemuan ini saya kira punya hasil ya, sehingga nantinya untuk menentukan siapa calon wakil presiden itu saya kira ada di wilayah itu ya, ada lobby-lobby ya, lobby-lobby secara intens. Dan kami melihat ada pertemuan-pertemuan dengan Bapak Erlangga, Iya, 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 ada Golkar juga- ya. iya. Artinya masih cair ya? Iya, masih cair, iya, Masih iya. cair, ya, Iya, dan dinamis. ya saya kira Gerindra juga bukan cuma diam sampai di wilayah politik, tetapi institusi ormas dan sebagainya tetap dilakukan penggalangan, dan juga birokrasi tetap ada. Saya kira walaupun birokrat itu tidak bisa berpolitik, tetapi kan saya kira pimpinan birokrat itu kan bisa berpolitik, para menteri. Iya, iya, Iya kan? Ya, jadi ada pendekatan-pendekatan seperti Pak Mahfud juga sudah ada pendekatan-pendekatan itu, dan saya kira Iya, nantinya ada kejutan-kejutan nanti sebentar. Biasa deadline ya, Iya, mendekati ya, iya, mungkin iya, sekitar iya. Agustus ya. Iya, Agustus. Juli iya, Agustus iya. sudah ada Sudah ada, iya. sudah ada wakil. Wakil. Dan tentu orang akan tunggu Iya. bersama ya. Iya, Dan betul. tunggu bersama. Tapi Pak Ben ini karena kita di Sulawesi Utara, Iya. tentu saya ingin menanyakan juga bagaimana kesiapan partai pengusung ya, Gerindra. Iya, iya. Gerindra terkait kesulitan partai lah. Iya, iya, iya. Kesulitan partai di Sulawesi Utara gimana karena sempat ya Iya. di media sosial Iya, ada iya. isu kemarin bahwa pergantian ketua Iya. DPD Iya, iya. dan kalau tidak salah ya dikonfirm ternyata tidak ada. Tapi Iya, gimana iya, iya. Pak Beni melihat ini? Apakah masih solid atau memang isu-isu yang berkembang lah gimana? Iya. Jadi begini, saya kira kalau Gerindra dan PKB adalah partai pengusung daripada Pak Prabowo. Pak Prabowo, iya. Ya, saya kira pengurus Gerindra ini telah tentu ditempa dengan berbagai pelatihan-pelatihan sebagai satu institusi politik. Di samping itu juga kalau kita berbicara Gerindra, kader-kadernya ini ditempa dengan cara yang berbeda dengan partai-partai yang lain. Iya. Ada tradisi sendiri ada ya? tradisi sendiri. Kita biasanya memakai disiplin militer. Iya, jadi kalau kita memakai disiplin militer itu sesuatu yang sangat baik di partai politik. Nah, saat ini untuk Sulawesi Utara di Gerindra Sulawesi Utara masih sangat solid ya. Dan yang saya tahu sampai saat ini juga belum ada pergantian, dan ketua itu masih Ibu Koni yang saya Koni kira Rumondor, ya? Koni Rumondor, iya, beliau Kan sempat kemarin Iya. isu dengan Pak Jenderal Julius ya, Julius, Komaling. Komaling, Iya, ya. iya. Tapi Pak Julius kader juga kan, Iya, kader Pak- iya, iya. kader Gerindra juga kan. Pak Julius dia bukan kader Gerindra Oh, bukan sebenarnya, kader Gerindra. belum ya. Oh, belum ya. Ya, Pak Julius itu ya beliau kan baru purna bakti sebagai ya. seorang purnawirawan ya, TNI Angkatan Darat ya. Beliau ditugaskan Prabowo untuk menjadi tim pemenangan di wilayah Indonesia Timur. Oh, Di samping itu juga ya ada tugas khusus yang tentu masih saya tidak bisa sampaikan di sini. Iya, iya, Off the record lah Iya, seperti itu. siap. Iya, Jadi memang ya Pak Julius ini dia mendukung yaitu pemenangan Prabowo di Sulawesi Utara, tidak terlepas juga dengan Gerindra. Nah, saya juga sedikit jelaskan kemarin memang ada isu-isu seperti itu. Karena begini, menurut Pak Julius ya, lebih baik saya terbuka ya. Iya, Menurut Pak Julius bahwa beliau itu diperintahkan Prabowo untuk jadi ketua DPD di Provinsi Sulawesi Utara. Sempat ya, Iya, isu- disampaikan oleh Pak Prabowo, dan beliau sebagai seorang militer dan juga
Sabta Marga kan iya, mereka. iya, Sumpah Sabta Marga di bawah Pak Prabowo juga adalah komandannya pada waktu yang lalu. Beliau siap salah, tentu Iya, menyampaikan iya, siap iya. salah. Beliau katakan, saya sebagai seorang tentara, tentunya ketika mendapat perintah seperti ini, perintah lisan seperti ini sama dengan perintah tulisan. Iya, iya. Jadi ketika disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai saya sebagai ketua, dan saya ketua saat ini. Iya, itu, iya, iya. itu yang beliau Karena katakan. mereka pandangan militer, Iya, kan? pandangan militer. Iya, tetapi iya, kan iya. di sipil dalam politik kan bukan seperti Itu itu. harus ada SK, Iya. ada segala. Legitimasi daripada satu pimpinan partai politik di daerah itu harus ditandai dengan surat keputusan sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah, ya. Tapi ya saya kira mungkin Artinya mispersepsi aja ya, ada mispersepsi, iya. miskomunikasi Iya. ya. Dan saya sekali lagi menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian dan Ibu Koni itu masih sebagai ketua Gerindra Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga sedikit saya jelaskan bahwa Ibu Koni, jujur saya katakan kasat mata saya melihat beliau melakukan berbagai kegiatan untuk pemenangan ini, ya. Beliau dengan begitu artinya apapun ya daya kemampuan beliau ini dicurahkan untuk Partai iya, ya, membangun, untuk partai, ikut iya. membangun Iya, dia membangun partai di iya. Partai Iya, Gerindra lah. Partai Gerindra yang ada di Sulawesi Yang Utara. notabene tentu Iya. kalau berhasil nanti akan ikut membawa nama Iya, Prabowo, kan? iya, pasti iya. Beliau punya misi itu untuk pemenangan Prabowo ke depan dan luar biasa ya. Iya, Jadi dari ujung Miangas sampai ke ke ujung Bolang Mongondo Mondo, Timur ya, sampai Bolangan Mongondo Utara, itu yang digaungkan oleh Ibu Koni. Beliau telah Koni, bekerja ya. dan saya kira struktural yang ada sangat jelas. Saya artinya mengatakan beliau melakukan pekerjaan karena saya melihat bahwa semua di struktur kepemimpinan, di aras kepemimpinan yang ada dalam, baik itu yang ada di kelurahan, yang ada di kecamatan, DPC di tingkat kabupaten kota, semua ada pengurus. Saya melihat berarti Jalan, beliau ya. jalan. Dan ini saya kira berarti clear ya. Clear artinya Iya, gini. iya. Sempat ada di media massa bahwa Pak Julius Brigjen Iya, Julius Komaling Maijen, iya. Maijen Julius Komaling yang menjadi Iya. ketua DPD sebenarnya miskomunikasi dan Iya. yang terjadi adalah Pak Julius justru Iya. menambah kekuatan lah ya. Iya, menambah dengan kekuatan, menjadi iya. semacam koordinator pemenangan di Indonesia Timur Iya, yang tentunya dengan Sulawesi Utara bagiannya Iya. tentu menambah istilahnya Menambah daya tempur. Iya. untuk pemenangan ya. Pemenangan, iya. Jadi saya Dan luar biasa, sangat terasa ketika Pak Julius masuk juga sangat terasa ada konsolidasi, ada tambahan tetapi ini, amunisi lah. ada insentif lah, Iya. insentif kekuatan yang ditambahkan bukan cuma dari wilayah partai, Iya, tetapi betul. beliau ini merangkul ormas-ormas, termasuk saya di dalamnya sebagai penasehat, dan ketua Dewan Penasehat adalah Pak Julius. Saya masuk di situ, masuk di situ ya. Jadi artinya sangat terasa bahwa Pak Julius melakukan aktivitas untuk pemenangan Prabowo ini luar biasa ya, gaungnya. Iya. Sehingga tentu diharapkan ya kader Gerindra tentu mensinergikan ini ya. Mungkin saya kira untuk sinergitas suatu pemenangan meraih kemenangan kan harus ada sinergitas sinergi, antara struktur partai dan juga ormas-ormas yang bertujuan memenangkan ini memenangkan ini. Tribuner, saya kira sudah banyak yang kita perbincangkan dan pasti kalau mau cerita dengan Pak Beni ini satu hari satu malam nggak mau habis ini dia. Ini politisi senior ini, kuda tua ini. Jadi artinya apa yang saya tahu itu yang saya sampaikan lah ya. Banyak lah ya ini, tapi paling tidak ya Tribuners di bincang-bincang ini mau mengatakan bahwa Gerindra sebagai partai pengusung Pak Prabowo dan juga ormas-ormasnya, ormas-ormas mungkin semacam apa ya, relawan-relawan ya, sudah ada dan seperti dikatakan tadi bahwa kompak untuk konsolidasi pemenangan ya, konsolidasi pemenangan dan tentu Tribuners ini kan masih tahapan. Ini belum calon, baru bakal calon. Jadi masih panas mesin ini kan. Masih tapi tentu yang tiga besar ini yang saya sebutkan tadi, timnya Pak Prabowo, Ganjar dan Anies tentu sudah berjalan baik dengan koalisi partai masing-masing maupun relawan-relawan. Tentu begitu juga Pak Prabowo, Pak Prabowo yang sudah ini.
Iya. Dan tadi banyak hal yang sudah ditanyakan mengenai, karena Pak Prabowo ini kan bukan yang baru ya. Iya. Kalau bukan yang baru, sehingga tentu ada isu-isu lama yang tadi sudah dikatakan ini isu klasik Iya. yang mau tidak mau harus dijawab Iya, tuntas. iya, benar, Sehingga iya. clear kan, clear Iya, tidak ada iya. terjawab, karena kan di politik begini katakan ya, opini dilawan dengan opini. Opini harus, kata-kata iya. dilawan Iya, dengan kata-kata, kata-kata. iya, Ide iya. dan gagasan Iya. torang baku. Iya. Ini kan yang di ini bukan politik identitas, iya, tapi iya. atau politik unsur sara, tapi bagaimana setiap calon ini tentu diharapkan ada ide Iya. dan gagasan. Betul, iya. Kenapa saya belum terlalu tanya ke Pak Beni, karena ini kan belum ini, nanti kalau ini tentu saya akan tanya visi misi dari Prabowo nanti apa. Iya. Mungkin sudah ini, tapi ini kan mungkin belum ya, Belum, iya, karena iya, ini iya. istilahnya Iya. pasangannya belum ada. Kalau pasangannya, Pasangannya sudah ada, saya kira lebih. kalau ya, sudah ada semua bilang iya, di sini iya, siapa iya. kira-kira. Tapi sampai saat ini belum ada ya. Belum Saya kira ada, ya, ya. karena hak ataupun punya kewenangan itu Pak Prabowo sendiri, bukan partai lagi, tetapi diberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, dan itu diberikan mandat langsung kepada Pak Prabowo lewat partai. Lewat partai. Demikian pula saya kira ketika ada kontrak politik dengan PKB juga pasti, seperti itu. iya, Ya, pasti ya. si ini ya, Ya, tetapi Pak Muhaimin. prinsipnya keputusannya harus bersama-sama. Ya, seperti itu. Ya. Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Bung Beni Parasan selaku penasihat Presidium Pemenangan Prabowo Sulut. Iya. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Bung Beni ada closing statement. Iya, oke, baik. Harapan atau apa saja. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya kira yang pertama tentu saya berikan apresiasi kepada Tribun ya, yang telah memberikan ruang waktu kepada saya, dan juga apresiasi saya bahwa Tribun telah bekerja untuk membangun daerah yang ada di Kota Manado ya pada khususnya, dan Sulawesi Utara pada umumnya, yang juga saya kira sampai saat ini luar biasa yang telah dilakukan, karena ini kita berbicara tentang kemampuan komunikasi ya, kemampuan komunikasi, publikasi dan sebagainya. Tribun adalah salah satu alat ya, salah satu alat, walaupun ini ya saya kira media swasta yang ingin juga memberi kontribusi untuk daerah dan negara. Iya. Ya, dan di samping itu juga tentu kami dari tim pemenangan Prabowo di Sulawesi Utara ini juga menyampaikan kepada masyarakat berbagai, tentu banyak yang di lapangan ada terjadi miskomunikasi dan sebagainya. Ini perlu dimaklumi, dan tentu nantinya saya sebagai pribadi, sebagai pemenangan, mohon maaf kalau nantinya ada tim-tim kami di lapangan itu melakukan hal-hal yang kontraproduktif untuk pembangunan di Sulawesi Utara ini. Ya, kira itu. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan di Mata Lokal Memilih. Dan tentunya saya Asil Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Beni Parasan yang merupakan juga di DPR Kota Manado, selain di fraksi Gerindra juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Manado, dan seperti dikatakan tadi Pak Beni sudah 4 periode menjadi wakil rakyat, dan ke depan rencananya mungkin naik kelas lagi ya, naik kelas ya. Jadi terima kasih, dan saat ini dalam kapasitas sebagai penasehat Presidium Pemenangan Prabowo Subianto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Beni. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia.